Nah, penelitiannya adalah kalau pembelajaran itu justru diberikan dalam bahasa ibu untuk kelas awal, ya, bukan di tempat-tempat seperti Jabodetabek ya, tentu saja, itu ternyata hasilnya akan jauh lebih baik. Ya. Itu catatannya sekitar 30% lebih baik diberitahu oleh kawan-kawan di Harvard. Perguruan tinggi sekelas Harvard sekarang ini secara sadar mereka sekarang membuka kelas bahasa Indonesia, studi tentang Indonesia, bahasa Indonesia. Kemudian kemarin bulan September saya datang ke Al-Azhar di Mesir. Mereka juga akan membuka secara resmi program studi bahasa Indonesia. Karena bagi mereka ini penting. Halo sahabat Media Indonesia, hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Prof. Aminuddin Aziz. Selamat sore Prof. Amin, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Prof. Amin, kemarin kan kita baru saja menyelenggarakan Kongres Bahasa yang ke-12 ini ya Prof, beberapa hari yang lalu, dan di situ juga ada beberapa poin-poin yang kemudian dirumuskan di situ. Lalu beberapa isu aktual juga menjadi pembahasan juga di situ. Dari catatan Prof. Amin sendiri, apa yang menjadi penting dalam Kongres Bahasa ke-12 kemarin? Ya, pertama terima kasih ini ya atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan ulasan ya terkait dengan Kongres Bahasa Indonesia secara khusus ini di forum ini. Kalau kita melihatnya dari segi teknis pelaksanaan Kongres kemarin, itu ada perubahan dari kebijakan bagaimana kita merekrut peserta dan juga merekrut pemakalah. Ya. Nah ini kami ubah dari pola yang biasa menjadi pola yang betul-betul dipilih ya, berdasarkan kepakaran dari bidang-bidang yang dibahas di situ. Kemudian peserta juga kami minta bukan hanya daftar tapi membuat esai. Nah sehingga akan kelihatan bahwa mereka itu adalah memang peserta kongres yang memiliki minat yang sangat kuat untuk mengikuti kongres dan bersedia untuk tetap duduk begitu ya, berpartisipasi di dalam kongres itu. Itu dari segi teknis. Yang kedua dari segi substansi ya, catatan aktualnya apa? Saya merancang kongres kemarin itu bukan sebagai kongres yang hanya menjadi arena reuni ya gitu. Arena reuni kumpul-kumpul gitu, tidak. Tapi justru ingin menjadi tempat perdebatan dari para pemerhati, para peneliti, para praktisi terkait dengan isu-isu aktual. Nah, isu aktual yang kemarin diangkat itu sekarang sedang viral gitu ya dalam konteks kebahasaan. Pertama dari misalnya UNESCO. UNESCO itu mengingatkan kepada seluruh negara anggota di UNESCO untuk memperhatikan bahasa daerah. Mengapa? Penelitian yang dilakukan oleh UNESCO selalu menunjukkan bahwa literasi yang ternyata menjadi persoalan dunia saat ini karena rendahnya literasi itu, salah satunya disebabkan oleh pembelajaran yang di awal itu tidak benar, katakanlah begitu. Anak-anak yang tidak mengetahui bahasa kedua, bahasa nasional atau bahasa asing, kok disuruh mempelajari materi pakai bahasa nasional atau bahasa asing. Misalnya dalam konteks Indonesia ya, anak-anak di daerah yang sangat terpencil belum bisa berbahasa Indonesia, kok pelajarannya pakai bahasa Indonesia. Nah ini kan isu aktual. Nah penelitiannya adalah kalau pembelajaran itu justru diberikan dalam bahasa ibu untuk kelas awal, ya, bukan di tempat-tempat seperti Jabodetabek ya, tentu saja, itu ternyata hasilnya akan jauh lebih baik. Ya. Itu catatannya sekitar 30% lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang langsung diberikan pembelajarannya itu dengan bahasa kedua atau bahasa nasional. Jadi itu satu sisi. Ya. Oleh karena itu mau tidak mau harus perhatikan bahasa daerah. Isu kedua terkait dengan bahasa daerah yang sangat aktual adalah
kekhawatiran di seluruh dunia dari 7 ribuan bahasa dan 10%-nya kira-kira gitu, ada di Indonesia, 718 bahasa daerah, itu mengalami kemunduran, kepunahan. Sementara UNESCO mengatakan bahasa daerah itu, bahasa ibu itu adalah tempat tersimpannya kearifan lokal, pengetahuan yang akan memberikan pendidikan karakter terbaik. Begitu, menurut UNESCO. Oleh karena itu, tolong perhatikan nih bahasa daerah. Gitu. Nah, ini kami angkat sebagai salah satu subtopik. Yang kedua, masalah literasi. Ya. Literasi kami angkat karena ini ya mungkin Mbak Atta juga mengetahui ya, bahwa Indonesia dinyatakan sebagai negara yang tingkat literasinya rendah. Mahasiswa, murid gitu, masyarakat juga gitu ya. Untuk murid-murid misalnya, PISA skornya selalu di bawah. Ini kan mengkhawatirkan ya. Itu bikin mumet semua orang. Kemudian hasil asesmen nasional itu 1 dari 2 anak itu yang dites kemampuan literasinya tidak memenuhi kecakapan kemampuan literasi. 2 dari 3 tidak mencapai kemampuan numerasi. Berarti kan ini besar sekali jumlahnya gitu. Nah, ini isu yang kami angkat, sangat aktual. Kemudian yang ketiga, isu aktual bagi kami di Badan Bahasa, dan ini menjadi bahan yang menjadi penyemangat gitu bagi kawan-kawan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang terus berkembang, bahasa modern, mau juga dong untuk mengglobal gitu, karena ini adalah amanat dari Kongres ya, Kongres sebelumnya, bahwa bahasa Indonesia harus diusahakan naik fungsinya menjadi bahasa internasional. Dan itu ada dalam Undang-Undang 24 gitu ya, tahun 2009. Jadi mau tidak mau isu ini kami angkat. Nah, jadi itulah catatan-catatan aktual ya, literasi terkait dengan bagaimana digitalisasi, bagaimana perkembangan fasilitas literasi yang untuk meningkatkan literasi ini berkembang, ini harus kita angkat gitu. Nah, jadi itu catatan-catatan aktualnya. Oke. Lalu salah satu isu yang menjadi perhatian pakar yang terlibat di Kongres Bahasa itu kan perlindungan bahasa Indonesia terhadap ujaran kebencian juga ya, Prof ya. Ini mungkin bisa dijelaskan Prof Amin seperti apa, Prof? Ya. Dalam kongres kali ini ya, 1-2 minggu sebelum kongres diadakan, kami menyelenggarakan kelas mahir. Ya, kelas mahir ini ditujukan untuk para pemerhati, para peneliti, para praktisi dalam 2 bidang. Ya. 1, kami selenggarakan kelas leksikografi. Ya. Kemudian yang kedua, kelas linguistik forensik. Nah, mengapa kami lakukan ini? Data kami dari seluruh Indonesia, kawan-kawan dari UPT, ya, Balai Bahasa, Kantor Bahasa, dan juga catatan kami di pusat ini, ada tren menaik ya, pelaporan yang dibuat oleh masyarakat terhadap dalam kasus ujaran kebencian, ya, mereka menyebutnya abusive languages, ya, bahasa-bahasa yang abusif, bahasa-bahasa yang menistakan gitu ya. Nah, penistaan ini kan banyak jenisnya gitu. Saya sih menyebutnya ini linguistic war ya, perang bahasa. Nah, dalam beberapa tulisan saya menyebutnya perang bahasa. Jenisnya adalah abusive language. Begitu. Nah, karena ini laporannya bukan hanya ratusan tapi sudah masuk ke angka ribuan ya. Ini kan harus ditangani. Apalagi kita menghadapi sebentar lagi kampanye pemilu gitu ya. Nah, ini saya menduga akan terus naik. Nah, kalau tidak diantisipasi, tidak tersedia ahlinya gitu ya, maka kita akan keteteran. Nah, kami mengadakan kursus khusus kelas mahir untuk siapapun yang berminat untuk ini. Ternyata saya tadinya berpikir ya paling pesertanya hanya akan beberapa orang gitu yang daftar karena ini persyaratannya tinggi gitu ya.
Ternyata daftar ratusan. Saya bingung sendiri. Akhirnya ya sudah kita seleksi. Kami seleksi hanya 25 orang yang ikut. Kemudian kami tambah peserta dari internal Badan Bahasa. Dan mereka selama 1 minggu penuh dari pagi sampai malam dilatih bagaimana cara menganalisis ya, ujaran-ujaran yang abusif tadi gitu. Nah ini ya paling tidak catatan lain ya yang isu-isu aktual yang bisa menjadi bahan perhatian ya, dari kami untuk menangani kasus-kasus hukum gitu. Ya. Banyak yang tidak dilaporkan, tapi banyak juga yang dilaporkan. Nah, ketika pelaporan terjadi ke aparat penegak hukum, maka ya mau tidak mau kami harus bersiap gitu ya, apabila dimintai gitu oleh aparat penegak hukum untuk menjadi ahli yang bersaksi di dalam proses peradilan. Gitu. Menarik Prof. Lalu tadi juga Prof kan sempat menyinggung bahwa kita berusaha agar bahasa Indonesia ini jadi mengglobal. Betul. Sekarang juga kan sebenarnya bahasa Indonesia untuk penutur asing banyak juga ya Prof untuk diminati. Lalu menurut Prof sebenarnya perkembangan BIPA ini sekarang seperti apa dan kaitannya dengan sosial ekonomi, apakah bisa? Ya, saya akan menjawabnya begini. Bahasa Indonesia itu kan jati diri bangsa nih, ya. Itu sudah menjadi ungkapan sehari-hari lah bagi ya, membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, tentu kita ingin juga bahwa bahasa Indonesia ini bukan hanya menjadi milik dari masyarakat penutur bahasa Indonesia di dalam negeri, tapi juga menjadi bahasa yang diminati, dipelajari, dan dipakai oleh masyarakat luar. Nah, tentu harus ada program yang terstruktur untuk melakukannya. Nah, kami kemudian melakukan itu yang secara sangat serius itu mulai tahun 2015 ya, ketika didirikan pusat diplomasi gitu, diplomasi bahasa di Badan Bahasa. Nah, selama 6 tahun ya, ketika saya datang menjadi Kepala Badan Bahasa 2020, itu Badan Bahasa sudah menawarkan pembelajaran BIPA itu di 38 atau 39 negara selama 6 tahun. Dengan jumlah pembelajar itu selama 6 tahun itu sekitar 62 atau 63 ribu orang. Begitu. Sudah cukup bagus lah ya dalam kondisi seperti itu. Karena kita menyiasati gitu dengan cara-cara yang benar gitu. Tapi menurut saya itu belum cukup. 6 tahun 38 negara dengan 62-63 ribu pembelajar. Katakan belum cukup ini. Harus lebih masif lagi. Maka inisiatif baru kami kembangkan yaitu dengan pendekatan, saya menyebutnya 5 Franka Plus. Ya. Jadi bukan hanya sebagai bahasa pergaulan, tapi bahasa Indonesia ini harus bisa dipakai dalam ranah lain. Tadi Mbak Atta menyebut gimana nih untuk dukungan politik, ekonomi gitu ya. Nanti saya akan jelaskan. Kami menyebutnya konsep 5 Franka Plus. 5 Franka Plus ini mengajak seluruh elemen yang bergerak dalam bidang diplomasi ya, atau menjadi pelaku diplomasi kita ke luar negeri untuk secara bersama-sama memikirkannya. Nah, misalnya ya, contoh sederhana. Saya bicara dengan kawan-kawan di Kementerian Perdagangan misalnya. Bisa enggak ya produk kita ya yang akan diekspor atas nama Indonesia misalnya, itu bukannya membuat penjelasan dalam bahasa asingnya saja, tapi ada bahasa Indonesianya. Kita juga kan menerima produk asing yang kita tidak ngerti juga bahasanya, tapi kan kita terpaksa membaca gitu kan. Nah, ini sumbangsi kecil saya katakan. Bapak Ibu itu di Kementerian Perdagangan kalau misalnya memberikan pemaksaan, ada afirmasi gitu, produk Indonesia, buatkan labelnya berbahasa Indonesia. Sehingga orang akan belajar, oh ini begini informasinya di samping bahasa asingnya. Itu satu.
Yang kedua, dalam semua perjanjian perdagangan misalnya, ya, itu kan boleh dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa asingnya, bahasa Inggris atau bahasa yang lain gitu. Nah, coba ini dimasukkan seperti itu. Lalu ada investasi misalnya, ada persyaratan ketika mereka mau investasi di sini, mereka diperkenalkan ke dalam bahasa Indonesia. Kami siap membantu. Nah, kami jemput bola sekarang ini. Berbicara dengan kawan-kawan di Kementerian Investasi. Setiap orang yang mau investasi di sini, di Indonesia, supaya tidak gelagapan ketika datang, biar tim kami yang menyediakan pelatihan bahasa Indonesianya. Nah, mereka kan akan jadi nyaman kan? Ketika datang ke sini, datang ke imigrasi, oh sudah tahu cara mengisi formulir itu begini, bahasa ini begini, kita tinggal mengisi. Ketika komunikasi dengan membuka rekening di bank misalnya, sudah tahu, biar kami yang jemput bola. Nah, ini yang dikerjasamakan kami dengan Kementerian Investasi misalnya. Begitu. Nah, dan dengan Kementerian Luar Negeri tentu saja, karena ujung tombak diplomasi kita kan ke sana, dengan Kementerian Luar Negeri. Kami bekerja sama secara terstruktur dengan Kemenlu, dan sekarang ini dalam 2 tahun terakhir peningkatan pembelajaran BIPA luar biasa. Ada 154.000 pembelajar BIPA sekarang. Jadi dalam 2-3 tahun terakhir ini naik tuh kan jumlahnya. Bandingkan dengan tadi 6 tahun 62.000. Sekarang 154.000 pembelajar BIPA di 52 negara. Jadi dalam 2 tahun sudah meningkat dari 38 negara menjadi 52 negara. Ada penambahan 14 negara baru. Ya, yang ini kita tetap pelihara. Kemudian tambahkan 14 negara baru. Yang sekarang kami juga terus membidik negara-negara yang secara potensial ekonomi politiknya perlu kita bidik gitu, kita kerjakan. Dan kami didukung sekarang ini oleh 299 lembaga di luar negeri bekerja sama dengan kami menyediakan pembelajaran bahasa Indonesia. Kabar terakhir misalnya yang sangat membahagiakan ya, diberitahu oleh kawan-kawan di Harvard. Perguruan tinggi sekelas Harvard sekarang ini secara sadar gitu, mereka menyadari pentingnya bahasa Indonesia untuk karena Indonesia masuk G20 segala macam. Mereka sekarang membuka kelas bahasa Indonesia. Studi tentang Indonesia. Bahasa Indonesia. Bulan Juli lalu saya sudah diberitahu, sudah ditunjuk dosennya gitu ya. Orang Indonesia ya. Kemudian kemarin bulan September saya datang ke Al-Azhar di Mesir. Mereka juga akan membuka secara resmi program studi bahasa Indonesia. Karena bagi mereka ini penting. Ya, Indonesia ini penting. Bagi Harvard Amerika penting juga gitu. Kemudian di Perancis juga hal yang sama. Nah, jadi kenaikan jumlah pembelajar BIPA, kemudian jumlah lembaga, kemudian jumlah orang yang di Indonesia sendiri peduli dengan BIPA itu naik. Gitu ya. Kalau kemarin kita menyaksikan waktu penutupan Kongres Bahasa Indonesia, ada 2 orang Mesir ya, perempuan ini anak muda gitu. Mereka bermain pantun ya. Bersaut-sautan pantun. Ketika ditanya, ini kok bisa sefasih itu mau bikin pantun secara secara mendadak gitu. Itu luar biasa menurut saya. Iya. Dan itu adalah bukti pembelajaran bahasa Indonesia yang berhasil. Betul. Gitu. Nah, jadi secara ekonomi ini akan berdampak, ya. Secara politik juga akan berdampak. Kita sekarang kan sedang mengusulkan bahasa Indonesia di UNESCO. Betul, ya. Minggu depan akan ada disidangkan. Ya, Mbak Atta mungkin sudah mengerti juga tentang ini. Walaupun belum bersatu sebagai bahasa resmi yang akan digunakan dalam semua kesempatan, ya, setidak-tidaknya usulan kita untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO itu akan menjadi pintu pembuka yang akan membuat kita itu, oh ini ada kesempatannya nih. Nah, kita buka dulu nih kesempatannya, peluangnya, kita masuk lewat situ. Begitu. Jadi akan banyak pekerjaan yang kita kerjakan nih.
setelah bulan depan nih. Iya. Gitu. Bukan bulan depan, bulan ini kan sudah 1 November, iya betul ya. Berarti sidangnya tanggal 7 sampai 22 November. Oke, berarti Indonesia diusulkan untuk jadi bahasa UNESCO yang ke-10 berarti ya? Sekarang ke-10. Ya, karena 6 bahasa resmi PBB itu sudah otomatis. Kemudian yang nomor 7 itu bahasa Italia sudah masuk. Kemudian yang ke-8 itu bahasa Portugis. Yang ke-9 itu bahasa Hindi. Nah, kalau jadi Indonesia berarti bahasa ke-10. Gitu. Luar biasa. Jadi pelengkap nih. Iya benar, luar biasa begitu. Prof. Oke, terus kan kemarin juga ada bulan bahasa ya Prof. Betul. Ya, dan disambut juga meriah oleh masyarakat. Ini bagaimana Prof? Bulan bahasa tahun ini memang agak beda, beda apa kemasannya gitu. Mengapa saya katakan beda? Kalau dulu tidak ada acara kongres. Kalau sekarang karena ada acara kongres, fokus di kongres. Tapi kesemarakan bulan bahasanya tetap di mana-mana ada. Kami bekerja sama dengan perguruan tinggi, kami bekerja sama dengan komunitas, kami bekerja sama dengan sekolah. Ya. Nah, mengapa? Ini bagi kami penting, karena mereka adalah pelaku langsung ya. Bagaimana bahasa dan sastra itu bisa terasa manfaatnya oleh mereka, ya, oleh masyarakat. Bahwa dengan cara berbahasa kita itu bisa hidup secara betul-betul literat gitu, jadi warga literat. Nah, banyak kegiatannya dan saya melihat partisipasi masyarakat juga meningkat. Kalau tahun lalu 2020, 2021 itu karena pandemi COVID-19 itu dibatasi partisipasi lewat Zoom saja gitu. Kita juga kan bosen ya. Karena bahasa itu kan harus bergaul ya. Kita secara langsung mengetahui apa rasa yang terjadi ketika komunikasi itu. Itu sepertinya kering ya melalui Zoom itu. Walaupun ada pertunjukan kita lihat tuh nggak ada keterlibatan batin. Tapi begitu 2022, 2023 begitu semarak di daerah. Orang tumplek gitu dalam setiap acara. Misalnya acara apresiasi seni ya melalui pembacaan puisi. Itu anak-anak berkumpul, mereka nggak peduli malam gitu ya. Itu berkumpul. Ada interaksi di situ. Ketika festival drama, ya, mereka juga ikut tumplek gitu dalam perayaan-perayaan seperti itu. Nah ini menurut saya adalah bukti bahwa ketika sebuah kemasan acara itu bagus ya, menarik, masyarakat akan ikut. Nah, apalagi kalau emosi mereka nih yang disentuh gitu, itu mereka akan ikut serta. Tanpa kita harus harus paksa-paksa gitu. Karena itu sudah menjadi kebutuhan mereka, ya mereka akan hadir kok gitu. Buktinya tidak ada kegiatan yang kosong dari penonton gitu, peminat. Gitu. Itu termasuk untuk revitalisasi bahasa daerah. Iya, betul. Oke, Prof. Amin. Mungkin apa terobosan-terobosan lain yang akan dilakukan Badan Bahasa ke depan, Prof? Tentu begini perspektifnya ya. 3 tahun saya bekerja di Badan Bahasa ini, saya tawarkan konsep baru ya untuk mengelola program dan anggaran di Badan Bahasa. Saya buat fokus hanya 3 program prioritas. Kemudian ada prinsip dasar bagaimana kita mengerjakan program itu. Prinsipnya adalah harus fokus, harus berkelanjutan, dan harus berkolaborasi. Kalau 3 nilai dasar ini dikerjakan, ya, ketika kita mengawal program, saya yakin ini akan berkelanjutan, programnya akan bagus. Nah, dan ternyata eksperimen saya selama 3 tahun ini menuai hasil ya, gitu ya. Semangatnya sudah beda, ada keterbukaan, mereka semua tahu gitu terkait dengan anggaran, target-target kita sampaikan. Nah, hasil yang sudah diperoleh ini tentu harus kita perbaiki untuk dinaikkan lagi kualitasnya.
Jadi satu itu rencana saya. Oke. Tahun depan nih ya. Kemudian yang kedua, kita buat program-program baru ya untuk menguatkan pekerjaan yang sudah tadi bagus itu. Misalnya apa program baru itu? Untuk literasi misalnya ya. Literasi itu sekarang kita betul fokus kepada orang-orang normal lah gitu ya. Maksud saya orang normal itu orang yang tidak memiliki cacat sedikit pun. Oke. Ya. Seperti ya kita. Tapi ada kaum difabel yang harus menjadi bahan perhatian kita. Nah kita ingin garap mereka. Mereka adalah bagian dari masyarakat kita. Nah saya tahun depan itu akan membuat program penyediaan buku ajar, membaca, menulis gitu ya, untuk kaum difabel. Nah misalnya buku-buku braille. Ya. Ini kan belum banyak tersedia. Nah, kalau sekarang anak-anak yang able gitu bisa menikmati indahnya membaca bagaimana cerita-cerita. Kita ingin menyediakan untuk itu. Itu satu. Yang kedua, kami ingin meluaskan program itu kepada komunitas. Jadi kalau sekarang ini kita sepertinya ya orang-orang tertentu saja, sekarang kami ingin meningkatkan intensitas kerjasama dengan komunitas. Sehingga tahun depan itu komunitas ilustrasi, komunitas sastra, ini akan menjadi bagian yang sangat sentral dari program kami di Badan Bahasa. Yang sebelumnya enggak kita garap secara besar-besaran. Kemudian yang ketiga, ya, kami juga akan jadi kalau tadi literasi itu bahan-bahan ajarnya termasuk komik, termasuk video, ya, animasi segala macam kita siapkan. Kemudian komunitas literasi dan komunitas sastra. Yang keempat itu pemberdayaan para aktivis sekolah. Sekarang ini kan belum menjadi bagian dari kami nih, ya, aktivis sekolah ini. Nanti akan bekerja sama dengan kawan-kawan dari Duta Bahasa, ya, membina cakapan literasi mereka sehingga aktivis sekolah ini kan setidak-tidaknya bibit ya untuk jadi pemimpin masa depan nih. Rata-rata pemimpin kita ini kan para aktivis nih, dimulainya dari sekolah, dari SMP, SMA. Nah ini kita ingin bina bagaimana cara mereka meningkatkan kemampuan literasi. Nah bekerjasama dengan komunitas Duta Bahasa, kami akan bina mereka sehingga mereka bisa berpikir kritis lebih baik gitu ya, cara mengembangkan kompetensi literasinya lebih baik, itu akan kami garap ya. Nah di luar itu infrastruktur kebahasaan juga kami kembangkan. Apa itu infrastruktur? Perkamusan ya. Kamus kita KBBI yang selalu dirujuk sebagai satu-satunya rujukan paling dipercaya. Saat ini baru mengakomodasi 121.000 loh. Jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan ekspresi kebahasaan masyarakat Indonesia. Padahal mungkin ekspresi kebahasaan bahasa Indonesia itu bisa lebih dari 500.000. Ya, bisa mungkin 1 juta. Walau alam kita tidak tahu. Nah, sekarang baru 121.000. Bandingkan ini ya dengan misalnya Oxford. Ya, bahasa Inggris itu sudah hampir 1 juta tuh. Oh, ya, jauh gitu banget. Berarti kamus kita ini masih kecil. Tapi apakah kita mau mundur? Enggak. Nah, saya dengan kawan-kawan sudah bersepakat tahun depan ya KBBI kita harus ditambah minimal sampai 200.000. Nah, 200.000 ini apa? 121.000. Bayangkan ya begini. Kita kerjakan sejak tahun 80-an. Baru setelah 40 tahun ya, baru dapat 121.000. Kita ingin menambah 80.000 dalam waktu 1 tahun. Revolusi kan? Itu terobosan. Nah, caranya gimana? Ini kan menarik menarik waktu.
Kalau normal kita kerjakan ingin dapat 200.000 itu perlu 34 tahun. Ya, 34 tahun. Sekarang dengan revolusi program hanya 1 tahun. Nah, kami akan mengerjakannya melalui proses pengayaan dari bahasa daerah dan dari bahasa asing. Kita akan mobilisasi kawan-kawan, pemerhati, dan masyarakat gitu ya, untuk rame-rame mengusulkan apa ekspresi kebahasaan yang akan bisa masuk menjadi bahasa Indonesia. Gitu. Nah, kita akan memilih dan kami sudah merencanakan akan ada tim gitu ya, yang akan menghimpun mungkin sekitar harapannya ya, ini baru harapan, sampai 2 miliar korpus yang nanti akan kami pilih nih. Gitu. Jadi bisa dibayangkan 2 miliar data gitu ya. Nah, itu dari infrastruktur kebahasaan kita akan buat terobosan seperti itu. Gitu ya. Keren Prof. Baik, Prof Amin mungkin ada lagi yang mau disampaikan untuk penutup, Prof? Ya, sebagai penutup ya, saya selalu ingin mengatakan bahwa bahasa itu kan jati diri kita. Kalau Bung Hatta mengatakan bahasa adalah identitas bangsa, ya, maka melalui bahasa itu kita merefleksikan apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi sikap kita, dan menunjukkan kualitas berpikir kita. Nah, kita bisa berpikir dalam bahasa ibu, bahasa daerah, dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa asing. Bahasa apapun yang kita pakai itu menjadi penting ya bagi kita untuk kita perhatikan bagaimana keruntutan berpikir di dalam bahasa itu. Ya. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa bahasa adalah aset. Ya. Bahasa itu bukan beban. Ya. Dengan bahasa kita menghaluskan pribadi. Dengan bahasa kita berkreasi dan kita berprestasi, begitu. Oleh karena itu mari kita wujudkan ya harapan dari pendiri-pendiri bangsa ini melalui Sumpah Pemuda Ikrar 28 Oktober 1928 bahwa bahasa Indonesia dijunjung sebagai bahasa persatuan dan kita gunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa ini. Sehingga dengan bahasa Indonesia kita semakin mengokohkan rasa kebangsaan kita. Begitu. Terima kasih. Luar biasa, Prof Amin. Terima kasih banyak atas waktunya, Prof. Ya. Jadi Prof Amin nanti ke UNESCO ya?